alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang mulia pengurus Dewan Kemakmuran Masjid As-Sakinah, yang mulia para orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Salawat salam mari kita bacakan untuk kekasihnya Nabiullah wa Rasuluh Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga salawat salam dilimpahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan para pengikut Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita lanjut hadirin ya, masih dengan judul yang sama. Al-hilmu ar-rifku wal anatu, hilim, penyantun dan tak tergesa-gesa. Kita lanjut ya. Di riwayat Imam Muslim dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus. Abi Ya'la ini namanya alam kunyah. Jadi kalau ada pakai abu, aba, abi, itu kunyah namanya. Kalau alam isimnya namanya Shaddad bin Aus, anaknya Aus. Semoga Allah meridhai Shaddad. Ini menunjukkan bahwa bapaknya ini tak seiman ya. Karena kalau seiman biasanya radhiyallahu anhuma. Kayak kalau disebut Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas, karena bapak dan anak sama-sama muslim. Kalau disebut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena Al-Khattab tidak dapat berita tentang imannya kan. Kita lanjut ya. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah telah mewajibkan al-ihsan untuk segala sesuatu, telah mewajibkan ihsan, perbuatan baik. Kemarin sudah saya jelaskan, al-ihsan ini maknanya dua, al-itqan fil amal, jadi amal ini dilaksanakan secara terencana, selesai dengan benar, itu ihsan. Ada juga makna ihsan itu adalah at-tafaddul. Allah Azza wa Jalla menetapkan at-tafaddul. Tafaddul itu artinya pelimpahan karunia, keutamaan untuk segala sesuatu. Selanjutnya, karena Allah begitu muhsin, Allah itu ya, kalau pelakunya kan muhsin, perbuatan Allahnya ihsan, maka Allah minta dengan kita makhluknya, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, bila kamu hendak membunuh, dalam pengertian membunuh itu mengkisos ya, atau bertempur di medan perang, fa ahsinul qitlah, maka berbuat baiklah kamu di dalam pembunuhan itu. Jadi kalau kisos itu jangan pakai silet gitu ya, tapi pakai pedang atau hal yang mematikan dengan tidak menyiksa gitu Pak. Maka oleh karena itu dalam pertempuran pun kaum muslimin dilarang melakukan muslah. Muslah itu apa? Mutilasi. Karena memutilasi ini itu tidak ada ihsan ya. Jadi kalau nyawa sudah lepas, sudah tidak boleh dianiaya. Nah itu dalam qisas. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha.
Bila kamu menyembelih, maka berbuatlah baik kamu dalam penyembelihan itu. Bila kamu menyembelih berarti binatang ya yang disembelihnya, maka berbuat baiklah kamu dalam penyembelihan tadi. Pertama, menyembelih itu harus dari bawah ya, memotong mari dan hulkum, jangan dari punduknya nih. Karena parangnya tajam, maka motongnya dari sini misalnya. Itu menganiaya namanya, ya. Tapi harus dari bawah, ya, sehingga hulkum marinya itu putus. Kemudian jangan mempertontonkan parang ke binatang yang tadi sembelih, karena mereka punya perasaan, ya, punya rasa juga. Kemudian jangan mempertontonkan penyembelihan kepada hewan lain yang belum disembelih, ya. Jadi harus tertutup. Dijelaskan oleh hadis berikutnya, wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dabihatah. Ketika salah seorang kalian menyembelih, hendaknya dia punya barang tuh ditajamkan, diasah dulu, ya, gitu, sehingga dia itu betul-betul bisa memotong dengan sempurna. Ini ihsannya gitu, ya, perbuatan baik kepada binatang yang kita sembelih. Wal yurih dabihatahu, kemudian harus memberikan rasa tenang kepada binatang yang disembelih. Nah, ketenangannya itu yaitu tadi, ketika narik jangan kayak menyiksa, ya, itu ditendang. Jadi di Islam ini bukan hanya peri kemanusiaan jadinya, ya, ada peri kebinatangan, itulah. Jadi memperlakukan hewan ini harus ada peri kemanusiaan berarti, ya. Kita harus memperlakukan mereka diseolah-olahkan mereka manusia. Ternyata begini ya, kita punya agama ini, bukan hanya manusia yang harus diperlakukan dengan baik, binatang pun harus diperlakukan dengan baik. Karena kita meyakini sekali bahwa hidup kita nih, Pak, tak bisa tanpa peran binatang. Betul gak? Bisa tak manusia hidup tanpa binatang? Tak bisa. Hanya dalam hitungan tahun kita selesai musnah. Betul gak? Tanpa tumbuhan pun kita tak bisa hidup. Maka mereka nih, binatang, tumbuhan tuh harus kita jadikan sebagai partner hidup, ya. Coba tanpa semut aja, betul, tanpa semut hidup apa jadi? Saya nengok apa namanya, Geographic Channel tuh, channel nomor berapa tuh di salah satu TV itu, ya. Jadi katanya, Pak, salah satu jenis lebah di Inggris itu hilang, musnah karena ekosistemnya habis kan. Jadi ada anggur khusus yang tumbuh di situ aja. Tak bisa dia terjadi pembuahan putik dengan apa namanya? Sehingga akhirnya manusia menyewa manusia untuk mengawinkan secara manual gitu kan, tanpa lebahnya kan hilang, dihitung-hitung habis katanya biaya operasional ngawinkan itu, jadi keuntungan tuh habis. Kemudian saya dengar di YouTube tuh ceramah Gus Baha,
Beliau gini ngitung. Di Quran kan disebutkan ada abban. Abban itu apa namanya? Rumput. Jadi disebut di Quran itu rumput. Ternyata kalau dihitung-hitung, sapi yang kita sembelih itu, andai rumput kita hitung di mergerkan ke uang, nilai sapi misalnya 21 juta, kemudian kita pelihara selama 4 tahun, kita mengambil harga rumput satu ikat paling murah lah misalnya, itu seimbang katanya. Kalau kita jual 21 juta itu sapi, rumput pun kita beli sampai penjualan tuh bisa sampai atau bahkan lebih dari 21. Jadi apa jadinya alam ini kalau tanpa rumput? Tapi kadang kita bilang nyemak kali, oh itu lah, dengan penuh marahnya, betul. Rasa kita tak ada apa, tak ada manfaat. Padahal tanpa itu kita tak bisa apa. Tadi lihat di YouTube tuh di Mongolia ada hutan apa namanya, dataran pasir yang luas itu apa namanya itu 2000 hektar Pak. Jadi petani ini memelihara sapinya tuh di situ semua sama domba, itu diperkirakan sampai jutaan. Apa yang terjadi? Rumput yang tadi semula hijau sekarang rumput itu tumbuh tapi kurus. Setelah diteliti oleh ahli, ternyata karena rumput tidak sempat berkembang, nah jadi makan domba, nah jadi makan domba. Akhirnya kan jadi kesulitan. Akhirnya apa akal pemerintah? Orang yang menggembala di situ dikenakan pajak per ekor. Harapannya agar dia tidak terlalu banyak menggembala di situ sehingga ekosistem bisa kembali seimbang. Oleh karena itu maka binatang pun harus kita perlakukan dengan mulia, dengan baik, ya. Tumbuhan pun sama. Dalam perang katanya, kalau memang tidak terpaksa, kita dilarang membakar tumbuhan, ya, dilarang membakar tumbuhan. Itu dalam perang, apalagi dalam keadaan normal. Nah, itulah agama kita, harus dipahami bahwa kita ini, agama kita ini punya peran sebagai pembawa kasih sayang, penebar kasih sayang bagi alam semesta. Bukan sebaliknya, kita punya agama ini itu jangan kita anggap sebagai pembuat onar. Jauh agama kita dinilai seperti itu. Oleh karena itu maka kita harus berperilaku seperti itu agar orang tidak memiliki prediksi salah terhadap agama kita. Dah, itu di riwayat Imam Muslim ya. Apa nyambungnya ke judul tadi? Harus nyambung judulnya. Hilim, Rifku, Anat kan tadi. Hilim tidak membalas padahal mampu untuk membalas keburukan dia, betul? Anat berpikir dengan kehati-hatian, tidak serampangan cakap, tidak tergesa-gesa bertindak, itu Anat. Rifku penyantun. Nah, berarti ini apa? Keripkunya itu penyantun, kesantun, kasih sayang. Jadi kasih sayang dari kita pemeluk agama Allah ini bukan hanya harus dirasa oleh manusia, tetapi pun binatang harus mendapatkan kasih sayang daripada kita. Udah berulanglah di sini kita bincangkan hadis itu kan, bahwa ada manusia yang masuk ke dalam neraka Allah. Kalau dalam hadis perempuan ya, gara-gara apa? Kucing katanya. Dipeliharanya kucing itu di rumah, karena ada masalah dengan kucing, geram, dikurungnya kucing, dikasih makan tidak, dikasih akses keluar untuk liar sendiri, hanya mati. Dahalat almar'atu an-nara fi hirratin, ada seorang perempuan
masuk ke dalam api neraka di akhirat nanti ya, gara-gara seekor kucing. Perempuan itu tidak memperlakukan kucing secara manusiawi, ya. Ada juga katanya perempuan masuk surga gara-gara seekor anjing. Asbabnya seekor anjing aja. Maka jangan terlalu benci sama anjing tuh ya. Anjing tuh binatang yang istimewa di Quran. Betul lah. Yang ngawanin 309 penghuni guha itu kan anjing. Betul lah. Ini nengok anjing aja kita dah geram, nak lempar aja. Padahal anjing tuh bingung, apa dosaku kata dia kan? Numpang lewat aja, menggonggong tidak, ngambil tulang awak tidak, ngapa main lempar? Mungkin anjing tuh kalau nak cakap gitu. Tapi juga jangan terlalu dekat, anjing dimakan, nah, itu keterlaluan namanya ya. Gitu. Dimakan jangan, tapi dimusuhi jangan juga. Kalau bapak nak pelihara, peliharalah, tapi di kebun, jangan dalam rumah, ya. Karena dibolehkan untuk jaga pisang bapak, biar tak ada yang nebas, betul lah. Cuman kasih tahu dengan anjing, kalau aku ngambil kitang, jangan digonggong. Selain aku ngambil pisang, kejar. Nah, gitu pak. Anjing tuh ngerti itu pak. Bahasa Qurannya mukallab. Mukallab itu apa? Anjing terlatih. Yang melatihnya siapa? Kita. Itu menunjukkan bahwa anjing dan manusia ini akrab. Tak mungkin bapak ngelatih anjingnya di blok B, bapak di blok A. Tujuannya nak latih kan tak mungkin, pasti dekat. Betul lah. Mukallab. Bapak baca dalam Quran itu kan ada mukallab. Mukallabin. Paham Pak ya? Itu istilah itu kan diambil dari kata kalbun. Kalbun itu apa artinya? Dog. Jadi mukallab itu yang dilatih. Istimewa anjing tuh pak. Ya, ada perempuan masuk ke dalam surga kata baginda Rasul. Asbab anjing. Interaksi dia dengan anjing ini penuh kasih sayang. Kalau anjingnya entah tak tahu lah ngasih kasih sayangnya atau tidak. Yang jelas perempuan ini keluar ribkunya, sayangnya gitu kan. Makhluk Allah juga. Haus kawan. Turun dia pak, tanpa ada berharap anjing membalas. Kan ikhlas namanya itu kan. Dari lubuk hati terdalam turun ke dalam sumur, buka sepatu, kasih anjing minum. Belum kenyang kan, turun lagi. Anjing tuh tak banyak minumnya, karena yang dipakai ngambilnya sepatu kan berulang. Sampai kenyang, pergi anjing. Bapak jangan berharap anjing berterima kasih kan. Bahkan ada pepatah tuh katanya, bagaikan menolong anjing terjepit. Itu kan jelek ya. Lah ditolong menggonggong lagi kan. Nah gitu. Kata Rasul begitu. Bahkan dalam hadis itu diriwayatkan akhlak perempuan itu kurang baik. Status dia itu tidak baik. Bukan orang soleha lah. Kafir tidak. Tapi pendosa lah gitu. Ya, pendosa. Paham Pak ya? Nah itu agama kita nih Pak. Agama kita. Bukan agama orang nih, agama kita. Ya, agama kita. Biar kita tak terprovokasi ya oleh iklan orang lain bahwa agama kita nih cinta kekerasan, betul? Mengedepankan otot, ya, tak senang dialog. Tidak. Kita bukan manusia aja yang harus diperlakukan dengan baik. Binatang aja harus diperlakukan demi. Bahkan Rasul menyebutkan binatang itu bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah atau terbalik, tergelincir ke dalam nerakanya kalau salah kita bersikap. Bahkan dilarang kita membunuh binatang dengan cara dibakar. Ya, bapak geram dengan tikus misalnya kan, ambil minyak tanah dibakar. Oh itu tak boleh. Ya, penyiksaan nih, tidak ada peri kemanusiaan. Apalagi
Hah? Yes. Dibakar? Tak boleh, Pak. Semut itu bernyawa, Pak. Ya manusiawi lah diracunnya, ya. Kalau diracun boleh, jangan dibakar, karena tidak ada yang diberi hak untuk menggunakan api sebagai alat menyiksa selain Allah dalam api nerakanya itu. Jadi di bumi ini jangan, Bapak segeram-geram dengan orang jangan sampai dibakar, ya. Segeram-geram dengan binatang jangan sampai, tak boleh, ya. Kemudian kalau racun pun harus konsultasi dengan dokter ekosistem, ya. Saya mohon maaf, ya. Mungkin dulu kan karena kita ingin mendapatkan hasil yang berlipat, ternyata menggunakan obat-obat pestisida, betul? Itu binatang yang jadi hama hilang, Pak. Tapi juga menghancurkan binatang-binatang baik yang lain. Ini tak seimbang lagi ekosistem itu. Dulu kita bangun pagi itu di kampung, kita kan orang kampung, saya ya bukan Bapak. Pagi itu masih dengar burung kan, sekarang mimpi, Pak, nah dengar burung lagi. Kenapa? Tak ada lagi ulat, ya, tak ada lagi serangga. Kenapa? Kita dulu membasmi hama padi, disemprot, matilah semua. Yang harus dimakan belalang, makanannya burung, habis. Padahal kita tak bermaksud membunuh belalang. Nah, itu harus berpikir juga sekarang, bertindak terhadap alam, ya. Ternyata kita belum berabad-abad nih, Pak, dari pestisida nih, baru puluhan tahun kan. Sudah sedemikian rupa menderita kan. Macam mana anak cicit kita nanti, cucu cicit kita. Betul lah. Nah, maka tak salah kalau kemudian syariat agama Allah ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad meminta kepada kita berbuat baiklah dengan makhluk Allah yang lain, binatang, kan? Allah izinkan kamu mengkonsumsinya, tapi harus manusiawi, ya, jangan menyiksa, ya. Apalagi manusia, Pak, binatang aja harus baik kita perlakukan. Kalau menggunjing binatang dosa tak? Bapak punya kambing nih, Kang. Bapak punya kambing misalnya kan, kambing Bapak galak terus Bapak gunjing kambing itu, dosa tak? Betul. Coba penting pikirkan ini. Ada hadis, kalau tidak salah di juz 1 dulu Riyadhus Shalihin, ketika unta punya seorang sahabat tuh ngadat lah gitu ya, ngadat tuh disuruh maju tak mau gitu kan. Kita ini kan tahunya mobil ya, atau motor. Kalau motor kan diengkol, temu hidup, mobil starter tak masuk-masuk, uring-uringan lah gitu, ya. Menyebutkanlah sial kau gitu. Kata Rasulullah tak boleh begitu, itu membuat setan bahagia. Jadi memaki binatang itu tak boleh juga, ya, karena itu akan menguntungkan musuh kita, setan, ya. Kalau menggunjing kan mungkin binatang tak punya kehormatan kan. Kalau manusia digunjing itu tak boleh. Kalau Bapak ceritakan keburukan Honda Bapak bolehlah sama orang kan, aduh Honda gue baik, kan gitu. Tapi istri Bapak jangan bilangkan keburukannya dengan orang, ya, apalagi di ceramahan, Ustadz istri saya katanya begini-begini. Oh, Bapak ini kurang asam ya, gitu kan. Istri sendiri berani digunjing di hadapan orang, tak usah dibilang lah istri saya. Ada seorang perempuan Ustadz, oh gitu, bagus kan. Oh, gitu. Jangan pula sebelah tuh, siapa tuh perempuan tuh? Ini kerjaannya suka gitu kan, jangan ditanya, ya.
Nah, jadi lebihnya manusia, kehormatannya pun harus dijaga. Ya, kehormatan perempuan itu harus dijaga, kehormatan manusia itu harus dijaga. Sehingga karenanya kalau saya berbuat salah, dosa, Bapak haram membicarakan dosa saya di belakang saya, kecuali Bapak nasihati saya, Ustadz, perbuatan itu tak baik, tapi dengan cara yang baik-baik, jangan depan orang ramai. Betul lah, jangan alaniyah, itu mempermalukan namanya. Itu amar ma'ruf boleh, tapi kalau Bapak setakat berpuas hati dengan bincangkan dosa saya, dosa Pak. Yang lucunya Allah menyebut, meskipun orang yang ngomongin itu orang baik, Allah umpamakan dia sedang memakan bangkai saudaranya sendiri. Dia tukang sholat, dia hajian terus, umrohan tak putus, tapi senang bincangkan buruknya orang. Kata Allah, itu manusia itu kanibal, pemakan bangkai manusia. Oh, kalau manusia gitu ya, ya mungkin kalau binatang tak segitunya lah ya, gitu. Karena binatang kan tak punya kehormatan. Tapi Allah minta perlakukan mereka secara manusia. Lanjut Pak ya. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, berkata beliau, "Ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna amrayni qat illa akhadal aisarahuma." Tidaklah baginda Rasul SAW diberi pilihan antara dua perkara, kecuali Rasul itu dipastikan memilih yang paling ringan. Oh, ya. Kata pensyarah hadis, dinan wa ukhran, baik itu dua urusan itu dua-duanya akhirat atau dua-duanya dunia. Rasul ada begini, ada begini. Mana yang kita ambil? Rasul pasti akan memilih yang paling meringankan. Maka perjanjian Hudaybiyah, tahu kan? Perjanjian Hudaybiyah, pilihannya kan perang dan damai, betul lah? Perang dan damai. Tapi sayang, damai ini, item-item yang harus disepakati ini semuanya secara zahir mata dan akal sepintas itu merugikan kita umat Islam. Tapi karena ada pilihan bukan perang, Rasul milih bukan perang. Awas Pak, jangan karena kita punya sejarah pernah 20 kali lebih Rasul mengikuti perang, ya, dan puluhan kali terjadi pertempuran muslimin, lalu kita punya persepsi bahwa perang ini solusi satu-satunya. Tidak. Ternyata ketika damai dan perang ditawarkan, Rasul lebih memilih damai, meskipun item perjanjian ini merugikan banyak kaum muslim. Kenapa? Karena ala kulli hal berdamai itu lebih sedikit resikonya ketimbang berperang. Betul lah? Ini Sayyidah Aisyah, istri beliau nih, yang menyampaikan ke kita. Kalau Syiah tak percaya dengan ini, karena Syiah paling membenci Aisyah. Kalau kita ahlu sunnah wal jamaah tidak kan, menghargai seluruh istri Rasul. Kita harus percaya. Kata beliau, tidaklah Rasul diberi pilihan, disuruh memilih satu dari dua perkara, kecuali pasti Rasul akan memilih aisarahuma, yang paling rendah, yang paling ringan, yang paling sedikit resiko capeknya bagi malam yakun isman, selama yang dipilihkan itu bukan dosa. Rasul, kita maling dua atau maling satu? Oh, itu dua-dua pasti tak dipilih Rasul. Kenapa? Maling itu dosa. Paham Pak ya? Nah, itu. Rasul perang damai, tak banyak pikir lagi. Kenapa? Itu aisarahu. Paham Pak? Sila. Kehidupan kita sekarang ini, yang tadi sampai itu perang.
dan Rasul itu zaman Rasul ya, dan sekarang ini apa kita lakukan kehidupan sekarang ini kita akan memilih apa banyak lah Ustaz gitu. Banyak gitu dalam berekonomi, dalam berpolitik, dalam bernegara, dalam berumah tangga. Andai Ustadz dihadapkan kepada dua pilihan, nah jadikan ini standar, pilih yang paling meringankan, ya, pilih yang paling meringankan. Kalau kata istri nih, Bang, kita buat satu lantai atau dua lantai? Ustadz harus milih satu lantai. Oh, itu kan lebih ringan, betul. Bang, 3 lantai, 2 lantai, 2 lantai, itu, betul lah. Ini takkan salah ini Rasul. Bang, ngutang tuh 100 juta, 200 juta, 100 juta. Kan orang ngasih pilihan. Betul lah. Istri 1, 2, 1. Itu kan pilihan paling aisar, paling ringan. Ini tak ada yang ngasih pilihan, nak 2 juga. Adalah. Jadi andai orang memberikan 2 pilihan kepada Rasul, pasti Rasul akan memilih yang paling ringan, yang paling memudahkan. Itu ya. Nah, karena memang begitu katanya, agama ini yang menyusahkannya bukan Allah, kita sendiri yang membuat susah. Walan yushaddad dina illa ghalabah. Tidak ada orang yang memberat-beratkan agamanya kecuali dia akan kalah sendiri, ya. Makanya Ustadz, ada ulama, ini satu pendapat saja ya, bukan berarti itu yang paling benar. Kalau safar, kalau Ustadz perjalanan jauh Ramadan dah ambil bocor aja, futur, tak puasa aja, karena Tuhan lah tawarkan itu lebih meringankan awal gitu. Paham tak? Nah, ada ulama yang bilang begitu. Kalau di madhab Syafi'i kan ditafsil ya. Kalau ada yang bilang mutlak, ya, artinya kalau orang pergi jauh Ustaz, tak puasa, tak usah digunjing. Wah ini katanya, badan tinggi besar, puasa aja ditinggal, baru ke Jakarta. Enggak, orang tuh paham mungkin dengan kaidah ini, tidak diberi pilihan dalam dua perkara, dipilihkan kepadanya puasa, tapi kau lelah tak puasa, silahkan kau segar. Apa sih Rasul tuh milih tak puasa katanya gitu. Paham enggak? Selama bukan meninggalkan dan masyarakat itu ada pahala dan Quran mengatakan safar boleh dalam perjalanan kan. Tapi kalau kita itu jauh dalam perjalanan terus setengah kita puasa juga. Kita meninggalkan perintah Quran terus makan ini gimana? itu kan bukan wajib, ibahah, ya, ibahah, pilihan, kebolehan Ustaz, ya. Kalau kau pergi Jakarta puasa haram, tak ada itu, boleh tak puasa gitu Ustaz, paham enggak? Nah, cuman ada yang bilang, kata ulama itu yang saya bilang tadi, yang utamanya itu awak ngambil keringanan Tuhan itu, gitu, yang utama. Bukan berarti puasa dosa gitu loh, ya. Meskipun tak lapar tadi. Kalau Ustadz milih tak puasa, tak dosa, tapi jangan ngerokok, gitu. Jangan ngerokok, itu kurang ajar namanya. Puasa ngerokok. Kita perokok, ngerokok, depan kita di Honda, mual pak, nak ngerokok juga kan buat dosa dia namanya itu. Paham enggak? Kemudian kalau ngopi jangan dipertontonkan depan orang. Kalau nak ngopi dekat rumah, jangan di kedai. Ya, itu kan urusan kamu dengan Allah. Ya,
Jangan pula ada kedai. Di kedai itu ala kulli hal nengok kita, Pak. Ya, gitu. Lanjut. Fa in kana isman kana abadan nasi minhu. Dan andai dua pilihan itu dua-duanya dosa, maka Rasul adalah manusia yang paling jauh untuk menjatuhkan pilihan kepada salah satunya. Ya, judi atau melegalkan prostitusi. Bingung mana ya? Itu harus ditinggalkan dua-dua. Karena pilihannya dua-dua dosa. Jangan udah prostitusi aja. Nggak boleh gitu. Tinggalkan dua-dua, karena berzina dosa, berjudi juga dosa. Paham ya? Ini kaji di sini aja. Lanjut. Wa man taqama Rasulullah sallallahu li nafsihi fi syai'in qat illa an tuntahaka hurmatullah fayantakimu lillah. Ini kata istri Rasulullah, Sayyidah Aisyah. Dan tidak pernah Rasulullah SAW membalas keburukan orang lain sedikit pun ketika yang dilanggar itu hak dirinya Rasulullah SAW. Lalu bila Rasul membalas orang itu, pembalasan itu hanyalah terjadi, kata Sayyidah Aisyah, bukan kata saya, ketika kehormatan Allah dirusak oleh orang itu. Ketika kehormatan Allah, syariat Allah, aturan Allah dilecehkan oleh orang itu, baru Rasul melakukan pembalasan. Tapi ketika hak beliau, kata Sayyidah Aisyah, tidak ada pernah satupun manusia dibalasnya oleh Rasul. Contoh yang paling dekat kemarin dalam cerita kita ini di juz 3 kan, juz 2 akhir ya. Rasulullah SAW itu kan katanya melakukan perjalanan. Tiba-tiba ada seorang Arab pedalaman mencegat Rasul. Rasulullah ini kan pakai serban, Pak. Entah serbannya seperti apa Rasul, saya tak usah kisahkan ya, takut salah. Pokoknya ada serban beliau. Ditarik serbannya itu sampai Rasul itu terjatuh. Serban Rasul itu ngait katanya, Pak, di pokok yang ada durinya. Apa yang dia minta? Dia nak minta sesuatu dengan Rasul. Bapakmu tak ngasih, ibumu tak ngasih, masa awak tak ngasih juga gitu. Minta duit. Kalau sekarang minta duit. Rasulullah minta dengan sahabat, kasihlah, kasih. Contoh yang paling dekat kemarin, betul lah. Itu yang dilanggar orang itu kehormatan Allah. Apa? Syiar Allah. Apa itu? Masjid. Masjid itu dikencingi. Kemarin kan masih ingat kan? Yang ngencinginya orang Arab pedalaman. Yang datang ke Madinah itu sewaktu-waktu saja. Ada rehat, gembala datang ke Rasul ingin belajar kan? Sampai di sini pipis Pak Bendara. Depan ramai. Pipis. Geram sahabat tuh, edeg semua. Melasa budak pedalaman tuh, ada yang nak dorong lah, ada yang nak ngepuk. Kata Rasul, damu. Kata Rasul, biar. Karena Rasul tahu yang pipis itu bukan orang kota, yang pipis itu orang jauh di dalam, Pak, yang jauh dari peradaban. Boleh jadi dia tak tahu, kata Rasul. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, kalau kamu usik dia lagi pipis, itu kencingnya tuh kemana-mana nanti, gitu kan? Itu kehormatan Allah Pak yang diusik. Masjid ini kan hurmatullah, betul? Bukan diri Rasul kan? Masih juga Rasul memberikan ampunan. Kenapa? Karena orang tuh memang orang pedalaman, disinyalir peradaban dia taklah sama dengan peradaban kok. Mungkin orang dalam sana tuh kan pipis di mana tempat. Tak mungkin lah orang pedalaman tuh punya kakus. Betul lah. Ini apa pasal katanya aku kencing kok diributin. Nah kan gitu. Maka di riwayat yang lain, itu kan di riwayat Bukhari Muslim kan, di riwayat yang lain, di riwayat Imam Ahmad misalnya, ada dialog antara Rasul dengan budak Badui itu.
Ngapa pasal katanya saya pipis saja ribut? Wahai kata Rasul kan, ini masjid nih dibina bukan untuk pipis, ini dibina sedari awal untuk zikrullah dan sholat loh, tak boleh dikencingin. Oh gitu ya, tuh kan ternyata baru tahu dia. Paham Pak ya? Nah, jadi jangan terlalu reaktif Ustaz, tengok dulu apa pasal orang tuh cakap begitu, betul lah. Oh begitu latar belakangnya. Jangan pula orang dosanya seupil, kita dosanya segini. Betul lah. Gara-gara kita melampaui batas dalam menilai orang lain. Boleh jadi orang itu tak ngerti, pengen tahu tapi salah cakap. Boleh dah? Boleh. Nah itu. Nah gitu berat nih, tak bisa kita buat. Ya, kita digunjing orang aja dah uring-uring kan. Betul lah. Padahal yang digunjing itu pribadi kita. Rasul tak ada pernah buat begitu. Ya, gitu. Nah, kalau kehormatan Allah yang diusik, baru beliau melakukan pembalas. Gitu. Dah hadis berikutnya ya terakhir. Dari ini di riwayat Bukhari Muslim ya, yang terakhir saya baca ini. Kemudian di riwayat Imam At-Tirmizi dengan status hadis hasan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala bersabda Rasulullah sallallahu ala ukhbirukum biman yuhramu 'alan nar, ala ukhbirukum biman yuharramu 'alan nar au biman tuharramu 'alaihin naru. Bolehkah aku kabarkan dengan kalian semua siapakah orang yang diharamkan masuk neraka? Atau bolehkah aku mengkhabarkan dengan kalian siapakah orang yang neraka diharamkan memakan dia? Ada dua riwayat. Dia diharamkan ke neraka, ada juga neraka diharamkan melahap dia. Jawaban sahabat kalau begini bala pastinya kami senang kali Rasul gitu ya. Ini pertanyaan ini bukan untuk dijawab Ustaz. Ini dalam uslub bahasa Arab namanya ini untuk taswik lil jawab. Menuntut pendengar untuk merindukan jawaban. Jadi tidak semua pertanyaan harus dijawab. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin? Bukankah Allah itu sebijak-bijaksananya hakim? Bukan, kata kita, keliru jawab. Itu kan hamlul mu'atab alal ikrar. Ngajak audien itu untuk mengakui memang Allah sajalah ahkamul hakimin. Makanya kita jawab bala wa nahnu ala zalika minasy syahid. Kata baginda Rasul, tuharram haram neraka memakan kulit, daging, tulang manusia yang memiliki sifat qoribin, hayyinin, layyinin. Orangnya akraban, tak tegang ya, hayyin, ringan tangan, mudah bantu, layyinin, ketika bertutur santun, sopan, penuh penghargaan ya. Itu haram kata Rasul, neraka melahap dia punya daging. Itu saja. Qoribin, hayyinin, layyinin. Qorib, akraban. Akraban itu. Tak jaim. Kalau jaim kita macam mana akrab? Itulah. Dah Ustaz, itu hadis terakhir ya untuk judul Al-Hilmu, Al-Anat, Ar-Rifku. Kita masuk judul baru nanti insyaallah, Al-Afu wal I'rad anil Jahilin. Apa tuh? Ya. Saya minta doa, besok saya mau divaksin ya. Gitu. Jadi doain saya. Cuman jauh saya Ustaz, vaksinnya di Mantang saya. Urutannya nomor 1 lagi, mana saya bilang kan. Tapi karena kita harus taat dengan ulil amri kan bukan dosa. Awas, mentaati pemerintah nih bagian dari panggilan iman loh. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Andai kemudian, betul lah,
Ada resiko karena itu. Kalau niatan awal mentaati apa yang Allah titahkan, kebaikan Pak, jauh tuh lah. Dah, mohon maaf lah ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.